Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di dalam ibadah kita hari ini, ya. Dan kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah kita berdoa kepada Allah untuk minta pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus, supaya kita tidak hanya bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, tetapi juga mengerti akan isi firman Tuhan yang diberitakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini di mana kami bersama-sama kembali diberikan kesempatan untuk beribadah dan juga belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan, melalui firman-Mu kami boleh diberkati, melalui firman-Mu kami boleh dikuatkan. Biarlah ya Tuhan, Roh Kudus-Mu boleh memimpin setiap kami dalam mendengarkan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan, buka hati kami, buka pikiran kami, berikan kami hikmat untuk memahami firman-Mu. Mari Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh fokus hanya kepada firman-Mu, dan kami boleh memahami isi hati Allah melalui firman yang boleh diberitakan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan, kiranya Engkau yang berkuasa, biarlah firman yang disampaikan itu boleh berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan masuk ke dalam tema yang berhubungan dengan visi gereja kita GKRI ya. Ini dalam rangka mengucap syukur kepada Allah atas anugerah dan juga karunia Allah kepada gereja kita yang pada bulan September ini berulang tahun. Ya, hari ini ya, mulai di hari ini dan 4 minggu ke depan kita akan membahas visi kita secara berurutan Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini kita akan membahas salah satu tema kita, visi kita yaitu gereja yang mengasihi. Namun sebelum itu, saya mengajak kita semua untuk membaca bagian firman Tuhan yang terambil dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7 hingga ayat yang ke-21. 1 Yohanes pasalnya yang ke-7 pasal yang ke-4 ayat yang ke-7 hingga ayat ke-21. Ya, saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara silahkan menyimak di dalam Alkitabnya masing-masing dan boleh juga untuk membacanya bersama dengan saya. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayat 21, demikian firman Tuhan. Judul yang ada di sana adalah Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan,
Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah dan yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Berbahagia kita yang sudah membaca firman Tuhan, ya, setia dalam membaca firman Tuhan, setia dalam merenungkan firman Tuhan, dan berbahagia kita yang setia terus melakukan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di masa pandemik ini, ya, pandemi COVID ini, gereja-gereja banyak mengadakan ibadah secara online. Gedung-gedung gereja tutup, ya, menggunakan media-media sosial, ya, media teknologi komunikasi untuk sarana dalam beribadah maupun penyampaian firman Tuhan. Nah, gereja mengalami berbagai keterbatasan, ya. Nah, begitu juga jemaat. Banyak juga jemaat yang mengalami masalah di tengah COVID ini. Ada yang masalah ekonomi, ada yang masalah kesehatan, gitu ya. Nah, kondisi-kondisi seperti ini, di mana di tengah kondisi yang banyak sekali perusahaan mengalami turun, begitu ya, bangkrut. Tentu ini mempengaruhi kehidupan para jemaat khususnya. Nah, di tengah kondisi seperti ini banyak sekali gereja yang mulai memberikan bantuan sosial, begitu ya, bantuan sosial, bakti-bakti sosial kepada jemaat-jemaatnya khususnya, ya. Tentu ini adalah salah satu wujud dari gereja yang mengasihi Bapak Ibu Saudara, ya, salah satu bentuk. Namun izinkan saya bertanya Bapak Ibu Saudara, apakah dengan memberikan bantuan sosial seperti ini, gitu ya, memberikan bantuan-bantuan kepada jemaat khususnya, apakah gereja tersebut baru dikatakan adalah gereja yang mengasihi? Ya, apakah hanya itu kriterianya, gitu ya? Seringkali kita mengkriteriakan gereja yang mengasihi itu ya gereja yang memberikan bantuan sosial. Nah, jika demikian Bapak Ibu Saudara, lalu apa bedanya dengan lembaga keagamaan lainnya, gitu ya? Apa bedanya? Karena mereka juga melakukan hal yang sama Bapak Ibu Saudara, ya, bahkan mungkin lebih besar dan lebih lebih banyak, gitu ya, daripada gereja-gereja atau orang-orang Kristen. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, apakah itu artinya gereja nggak usah lagi melakukan kegiatan sosial, gitu ya, atau memberikan bantuan sosial? Enggak Bapak Ibu Saudara, bukan itu kesimpulannya, ya. Yang saya maksudkan di sini adalah gereja yang mengasihi itu bukan sesederhana itu Bapak Ibu Saudara. Ya, itu sangat sederhana, itu sangat simpel kalau hanya gereja yang mengasihi hanya diartikan atau diwujudkan melalui pemberian atau kegiatan sosial yang dilakukan kepada jemaat ataupun lingkungan. Ya, lalu jika demikian, seperti apa sih sesungguhnya gereja yang mengasihi itu? Ya, apa yang menjadi kriteria, apa yang menjadi dasar, apa yang menjadi motivasi, apa yang menjadi tujuan? Kalau begitu, ya, apakah penting untuk mengetahui tujuannya apa, dasarnya apa? Ya, firman Tuhan hari ini kita mau belajar Bapak Ibu Saudara, ya, melalui firman Tuhan hari ini kita mau belajar apa sih sesungguhnya, atau seperti apa sih sesungguhnya, ya, gereja yang mengasihi itu. Ya, mari saya mengajak kita semua untuk bersama-sama melihat kembali ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Ya, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-12. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih,
Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya begini. Seringkali ya kita menuntut gereja untuk melakukan banyak hal, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita seringkali menuntut gereja untuk melakukan ini dan itu, khususnya dalam hal membantu jemaat atau membantu kehidupan kita gitu ya. Nah, seberapa banyak dari kita yang seringkali meletakkan tanggung jawab sebagai gereja yang mengasihi gitu ya, meletakkan tanggung jawab untuk mewujudkan kasih di dalam gereja itu ke atas pundak hamba Tuhan, pendeta, majelis atau pengurus. Ya. Banyak dari kita yang meletakkan semua tugas dan tanggung jawab itu di atas pundak mereka. Ya. Dan saat mereka lalai, saat mereka sudah tidak, kita merasa bahwa mereka tidak perhatian sama kita gitu ya, mereka tidak membesuk kita gitu atau tidak peduli dengan kita, lalu kita dengan sangat mudah berkata bahwa gereja ini tidak mengasihi. Gereja ini bukanlah gereja yang mengasihi. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah Bapak Ibu Saudara, benarkah untuk melaksanakan gereja yang mengasihi itu adalah tanggung jawab, hanya menjadi tanggung jawab hamba Tuhan, majelis, pengurus? Ya. Apakah ini adalah tanggung jawab mereka? Apakah ini tanggung jawab ini hanya ada di atas pundak mereka? Nah, berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita baca di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12, Bapak Ibu Saudara, Rasul Yohanes menghimbau, Rasul Yohanes mengajak. Dia tidak hanya mengajak hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dia tidak mengajak pengurus atau majelis gereja, tetapi dia mengajak semua orang percaya, semua orang yang mengasihi Allah, semua orang yang sudah menerima keselamatan Allah, yang sudah diperdamaikan oleh Allah, untuk hidup saling mengasihi. Ya, jadi ajakan, perintah, himbauan Rasul Paulus untuk mengasihi, Bapak Ibu Saudara, itu tidak datang hanya untuk orang-orang tertentu, tetapi yang harus mengasihi itu bukan hanya orang-orang yang punya jabatan di gereja, Bapak Ibu Saudara, tapi kita. Jadi siapa yang harus mengasihi, Bapak Ibu Saudara? Kita. Ya. Saya ingin kembali mengingatkan kita semua tentang makna dari gereja itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Ya. Bahwa gereja ya berasal dari kata ekklesia, ya, ek dan kaleo. Ek keluar, kaleo memanggil, ya. Jadi kita diingatkan dari makna gereja itu sendiri bahwa gereja adalah semua orang, ya, kumpulan dari orang-orang yang dipanggil oleh Allah untuk menerima anugerah keselamatan Allah. Jadi kalau kita bicara tentang gereja yang mengasihi, Bapak Ibu Saudara, ya bukan hanya orang-orang yang ada di lembaga gereja. Ya. Kalau kita bicara tentang gereja yang mengasihi, maka kita bicara tentang gereja itu sendiri. Kita adalah gereja. Gereja adalah kita adalah gereja, kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah untuk menjadi umat kesayangannya. Kita adalah orang-orang pilihan Allah yang dikhususkan untuk hidup di dalam anugerahnya, untuk hidup kudus di dalam Allah. Roma 8 ayat 30 yang mengingatkan kita, berkata bahwa kita dipanggil oleh Allah untuk dibenarkan dan dimuliakan. Kita siapa? Orang-orang yang ditebus oleh Allah. Ulangan 6 ayat 5 ya,
Matius 22 ayat 34 sampai 40 itu menjadi dasar panggilan kita Bapak Ibu Saudara. Allah memanggil bangsa Israel, yang hai Israel, dengarkanlah, Allah kita adalah Allah yang esa. Lalu dilanjutkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan. Lalu itu diulang kembali oleh Yesus Kristus di dalam Matius 22 ayat 37 khususnya sampai 39. Ya, mengingatkan kita bahwa kita dipanggil untuk mengasihi. Mengasihi siapa? Tentu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tetapi yang mau saya tekankan di sini yang pertama adalah ini yang menjadi dasar panggilan kita Bapak Ibu Saudara sebagai gereja, yaitu mengasihi. Di poin yang pertama Bapak Ibu Saudara, ya, hal pertama yang diingatkan oleh Allah mengenai gereja yang mengasihi adalah kita semua dipanggil untuk menjadi gereja yang mengasihi. Ya, inilah kebenarannya bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi gereja yang mengasihi. Baik di dalam PL maupun di dalam PB, ya, panggilan gereja adalah mengasihi. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Semua hukum Taurat tercakup di dalamnya. Semua ajaran Kristus tercakup di dalamnya. Mengasihi merupakan panggilan bagi kita semua yang adalah gereja. Tentu Bapak Ibu Saudara, ini menjadi perbedaan, ya. Perbedaan bahwa kita mengasihi, ya, itu bukan hanya untuk orang-orang tertentu. Ya, kita mengasihi sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Allah, sebagai gereja Tuhan, dan ini adalah identitas kita Bapak Ibu Saudara. Yohanes menekankan pentingnya bagi kita, ya, kita yang adalah gereja ini, ya, dia menekankan pentingnya untuk mengasihi. Ya, apa pentingnya Bapak Ibu Saudara? Karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Tidak ada alasan bagi semua orang percaya untuk tidak mengasihi. Kenapa? Karena Allah sudah membuktikan kasih-Nya terlebih dahulu. Ya, tadi disebutkan bahwa Allah di dalam kasih-Nya mengaruniakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kita, menjadi pendamaian bagi kita orang-orang berdosa dengan Allah. Ya, Allah sudah membuktikan kasih-Nya terlebih dahulu. Oleh karena itu, kita dipanggil, kita semua dipanggil untuk menjadi gereja yang mengasihi, jemaat yang saling mengasihi. Karena Allah sudah membuktikan kasih-Nya kepada kita. Kita yang adalah jemaat, kita yang adalah gerejanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, jika demikian, stop yuk menghakimi, stop yuk menuntut, ya. Karena apa? Karena mengasihi itu adalah tugas dan panggilan kita Bapak Ibu Saudara. Kita semua, tanpa terkecuali. Mari kita mengingat kehidupan jemaat mula-mula. Ya, mereka saling berbagi di dalam Kisah Para Rasul 2, ya. Mereka saling berbagi, mereka saling menolong, saling membantu satu dengan yang lain, termasuk menolong para rasul Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka tidak hanya menolong yang lemah, menolong kaum papa atau menolong orang janda atau apa. Tidak, ya. Mereka menolong juga, peduli juga satu dengan yang lain, termasuk para rasul. Ya, mereka sangat peduli dengan para rasul. Mereka tidak menganggap bahwa mereka adalah kaum yang harus diperhatikan. Ya, mereka tidak menjadikan diri mereka objek Bapak Ibu Saudara. Objek sebagai objek yang dari gereja yang mengasihi, gitu ya. Tetapi mereka menjadi subjek, mereka jadi pelaku dari gereja yang mengasihi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini mengingatkan kita bahwa kita, ya, siapapun kita, ya pendeta, ya pengurus, ya majelis, ya jemaat biasa, kita adalah subjek atau kita adalah pelaku-pelaku dari gereja yang mengasihi. Ya. Namun ironinya Bapak Ibu Saudara, seringkali kita membiarkan diri kita menjadi objek gereja yang mengasihi. Objek, maksudnya objek apa sih? Ya,
kita mengasihani diri kita, kita merasa bahwa kitalah yang menjadi sasaran, yang menerima kasih dari gereja itu, kita yang pantas untuk menerima, begitu ya. Kita merasa bahwa mereka tuh yang ada di atas sana gitu ya, di atas maksudnya di atas mimbar ya, mereka yang punya jabatan di dalam gereja gitu ya, mereka harus memperhatikan saya loh gitu ya, saya yang harus mereka perhatikan gitu. Apakah seperti itu Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa kitalah pelaku, Anda dan saya adalah pelaku dari gereja yang mengasihi ya. Mari kita berhenti menuntut, mari kita berhenti untuk menghakimi. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara Tuhan tegur kita dan berkata bahwa memangnya mereka doang yang saya panggil untuk mengasihi kamu gitu ya. Bukankah kamu juga dipanggil untuk mengasihi mereka? Kamu juga dipanggil untuk peduli sama mereka. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup saling mengasihi ya. Karena untuk itulah kita dipanggil Bapak Ibu Saudara. Ya, karena kita semua dipanggil untuk menjadi gereja yang mengasihi. Gitu ya. Jadi inilah yang membedakan kita Bapak Ibu Saudara. Kita gereja bukanlah lembaga. Gereja bukanlah lembaga yang harus memberikan bantuan sosial atau apapun begitu ya. Tetapi gereja yang adalah orang-orang percaya. Ya, orang-orang percaya ini kita semua dipanggil, diselamatkan ya untuk menjadi gereja-gereja Tuhan. Jadi yang membedakan adalah identitas kita Bapak Ibu Saudara. Kita mengasihi, kita dipanggil untuk mengasihi. Mengasihi bukanlah pekerjaan, mengasihi bukanlah satu tuntutan, mengasihi buat kita bukanlah sebuah usaha untuk mendapatkan sesuatu Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagi kita orang percaya, bagi kita yang adalah gereja-gereja Tuhan, bagi kita orang yang sudah diselamatkan, kita mengasihi karena kita sudah terima keselamatan dari Tuhan. Ya, karena kita sudah melihat kebaikan Tuhan, karena kita sudah merasakan kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan hidup kepada kita. Makanya kita mengasihi. Ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita semua adalah gereja. Dan kita semua dipanggil untuk mengasihi. Nah, saya ingin kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat bagian firman Tuhan di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16 ya. Saya bacakan untuk kita semua. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Allah adalah kasih. Ya, Allah adalah kasih Bapak Ibu Saudara. Barang siapa tetap berada di dalam dia, di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ini indah ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalimat yang sangat indah dan kalimat yang seharusnya terus kita ingat ya. Karena Allah adalah kasih, ya, setiap orang yang ada di dalam kasih ia tetap ada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus, ya, Yesus Kristus adalah wujud kasih Allah yang nyata buat kita, gitu ya. Itu adalah bukti kasih Allah kepada kita umatnya, gerejanya. Nah, siapapun yang ada di dalam Kristus, ya, maka ia ada di dalam Allah. Allah tinggal di dalam dirinya. Allah diam di dalam dirinya melalui Roh Kudus-Nya. Dan apa yang sebenarnya ingin dikatakan di dalam ayat ini adalah begini Bapak Ibu Saudara. Ya. Seseorang yang di dalam Kristus, ya, di dalam Allah, dia bisa mengasihi
karena Allah ada di dalamnya. Tetapi orang yang di luar Kristus tidak mungkin mengasihi. Itu dengan pendeknya, kita tidak mungkin mengasihi di luar Kristus, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita tidak mungkin mengasihi di luar Kristus. Karena apa? Allah adalah kasih. Inilah yang membedakan kita dengan tindakan kasih di luar sana, Bapak Ibu Saudara. Bahwa kasih yang kita miliki adalah kasih yang adalah Allah itu sendiri. Ya, kasih yang kita berikan, kasih kita yang kita wujudkan dalam kehidupan kita adalah Kristus sendiri, Allah sendiri. Tindakan kasih yang gereja lakukan bukanlah berasal dari dirinya sendiri, Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia tentunya ya, melainkan berasal dari Allah. Kita mengasihi bukan karena kita ingin mengasihi. Ya, kalau orang di dalam Allah itu bukan karena dia ingin mengasihi, dia punya keinginan untuk mengasihi. Tetapi kita mengasihi, kita sebagai orang-orang yang ada di dalam Allah, kita mengasihi karena Allah. Karena ada Allah. Ya, hidup kita adalah Allah di dalam Kristus Yesus. Hidup yang diberikan Allah kepada kita, hidup yang baru saat kita percaya dan menerima keselamatan Kristus. Inilah hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita mengasihi bukan karena kita ingin, tetapi kita mengasihi karena Allah. Allah adalah kasih dan Allah itu ada di dalam kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, gereja yang mengasihi bukan gereja yang mengasihi, gereja yang melakukan tindakan kasih bukan karena disebabkan oleh jemaat yang membutuhkan bantuan, bukan untuk hanya sekedar membantu jemaat, Bapak Ibu Saudara. Gereja yang mengasihi bukan karena hamba Tuhan sedang butuh bantuan. Ya, gereja yang mengasihi juga bukan dilakukan karena gereja mampu secara ekonomi, bukan, Bapak Ibu Saudara. Ya, gereja mengasihi, gereja melakukan tindakan kasih itu karena Allah sendiri. Karena ada Allah di dalam hidup gereja yang adalah kita, ya Bapak Ibu Saudara. Allah hidup di dalam kita. Ya. Dan Allah lah yang memberikan hidup itu. Allah lah yang memberikan hidup baru kepada kita sehingga kita mampu untuk melakukan tindakan kasih. Allah yang sudah mengasihi kita, ya, dan Allah juga yang membuat kita untuk mengasihi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita gereja-gereja, kita mengasihi karena Allah adalah kasih. One reason, karena Allah adalah kasih. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, waktu kita mengasihi, waktu kita mengasihi, dampaknya apa? Waktu kita mengasihi, kita merefleksikan siapa Allah kita. Ya. Kalau Allah adalah kasih, maka hidup kita juga menunjukkan kasih itu. Karena apa? Yang hidup di dalam kita adalah Kristus. Yang hidup di dalam kita adalah Allah yang adalah kasih itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara, situasi dan kondisi tidak menjadi penghambat kita untuk mengasihi. Ya, apapun situasi dan kondisinya, masalah, pergumulan, masalah ekonomi, pekerjaan, apapun itu tidak akan menjadi penghalang, apalagi penghambat untuk gereja mengasihi sesama. Bukankah Yesus sendiri mengajarkan dan memberikan kita teladan dalam hal mengasihi, Bapak Ibu Saudara ya? Seperti cerita di mana seorang janda memberikan 3 keping perak. Yesus mengajarkan tentang mengasihi. Bahkan melalui dirinya, apa yang dia lakukan waktu membasuh kaki murid-muridnya. Juga dia mengajarkan perumpamaan dengan perumpamaan seperti perumpamaan tentang seorang Samaria yang baik hati, anak yang hilang, begitu ya. Dan puncaknya Bapak Ibu Saudara, saat ia mati di atas kayu salib. Semua itu Bapak Ibu Saudara, mulai dari tindakan, perkataan, bahkan waktu dia mati di atas kayu salib, semua itu dilakukan
bukan karena manusia layak untuk menerima itu, bukan karena manusia sudah berbuat baik sama Dia, bukan supaya Yesus diterima oleh Allah Bapa, bukan ya, bukan karena itu Bapak Ibu Saudara, tetapi melainkan karena Ia dan Allah adalah satu. Allah dan Kristus adalah satu. Oleh karena itu sudah pasti dan sudah tentu Yesus melakukan tindakan kasih. Yesus mengasihi orang berdosa, dan itu terwujud di dalam kehidupan dan juga semua aspek kehidupannya. Lalu bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Waktu kita percaya, sebagai orang percaya, Kristus ada di dalam kita, bukan? Dan kita ada di dalam Kristus. Jika demikian Bapak Ibu Saudara, kita mengasihi gereja yang adalah harus mengasihi, yang punya panggilan untuk mengasihi, ya tujuannya bukan untuk supaya kita dikenal, ya tujuannya bukan karena kita, tujuannya bukan karena supaya kita diterima oleh Allah, bukan gitu ya. Dan kita mengasihi bukan karena kita mampu gitu ya, karena bukan karena kita punya uang lebih begitu, bukan karena supaya diampuni sama Tuhan, atau supaya dilapangkan jalannya, atau mungkin supaya kita diberkati oleh Tuhan gitu ya, bukan ya Bapak Ibu Saudara, bukan itu, bukan ya. Justru ya firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa gereja yang mengasihi tidak punya tujuan semacam itu Bapak Ibu Saudara. Gereja yang mengasihi tidak punya tujuan yang seperti itu, dan tidak didasari dengan sesuatu yang sesederhana itu, sepicik itu ya, untuk mendapatkan berkat, untuk mendapatkan pengampunan, bukan Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, satu kenyataan ini Bapak Ibu Saudara ya, bahwa ketika kita mengasihi ya, dan kita mengasihi yang berasal dari Allah, sesungguhnya waktu kita mengasihi, kita merefleksikan Allah sendiri. Kita menunjukkan, kita menyatakan siapa Allah kita. Sehingga kata firman Tuhan apa? Mereka yang tidak mengenal Allah, mereka bisa melihat Allah yang adalah kasih itu di dalam hidup kita. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita mengasihi jangan dikuasai oleh situasi dan kondisi. Bukan karena situasi dan kondisi, bukan karena kita mampu, bukan karena kita bisa, tetapi kita mengasihi karena Allah sendiri, Allah yang ada di dalam kita, Allah yang hidup di dalam kita, Allah yang memberikan hidup itu di dalam kita. Kita mengasihi karena kita ada di dalam Allah yang adalah kasih. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, kita sudah diingatkan dua hal Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa gereja yang mengasihi itu bukanlah sekedar terbatas begitu orang-orangnya, tetapi gereja yang mengasihi itu adalah kita Bapak Ibu Saudara ya. Ingat itu. Ya, yang kedua, gereja yang mengasihi ya, waktu kita mengasihi, waktu gereja mengasihi, gereja menyatakan Allah yang adalah kasih. Esensinya luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, ini yang membedakan dengan mereka ya di luar sana gitu ya, yang mengasihi karena ada sesuatu, mengasihi supaya mereka diterima oleh Allah, supaya diampuni oleh Allah. Tidak Bapak Ibu Saudara, tetapi kita kebalik, karena kita sudah diampuni, kita sudah dikasihi ya, sehingga waktu kita mengasihi, kita menunjukkan identitas kita sebagai orang-orang yang dipanggil untuk mengasihi. Selain itu, kita juga menyatakan siapa Allah kita. Terakhir Bapak Ibu Saudara, terakhir, kita adalah gereja yang dipanggil untuk mengasihi ya, untuk mengasihi, dipanggil untuk mengasihi dan merefleksikan Allah yang adalah kasih. Maka selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat ya, apa sih gitu ya. Selanjutnya setelah kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk mengasihi, dan waktu kita mengasihi, kita merefleksikan Allah yang adalah kasih. Mari saya mengajak kita semua untuk membaca ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21.
Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia: barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi sesamanya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita apa, Bapak Ibu Saudara? Allah kita adalah pribadi yang hidup ya. Allah kita itu adalah pribadi yang hidup. Nah, jika Allah adalah kasih, dan kasih yang ada di dalam diri kita berasal dari Allah, ya, itu berarti kasih yang kita miliki adalah kasih yang hidup. Kasih yang hidup, ya. Hidup itu sendiri artinya apa? Hidup itu artinya dinamis, ya. Enggak pasif, tapi aktif. Ya, hidup artinya bergerak. Hidup itu memperlihatkan sebuah hasil pastinya, ya, dapat dirasakan dan dapat dibuktikan, ya. Nah, itu berarti Bapak Ibu Saudara, kasih Allah, ya, Allah yang adalah kasih itu harus aktif di dalam diri kita, dalam hidup kita, dan harus memberikan hasil dalam diri kita, gitu, dalam kehidupan kita. Harus bisa dirasakan, harus bisa dilihat, dinyatakan kepada setiap orang, ya, orang lain tentunya. Nah, Yohanes menekankan bahwa kasih Allah, ya, kasih Allah yang ada dalam kehidupan orang percaya haruslah menjadi sempurna. Ya, beberapa kali ia menyebutkan bahwa kasih Allah menjadi sempurna di dalam kita. Kasih Allah harus menjadi sempurna di dalam kita. Demikianlah kasih Allah sempurna di dalam kita. Kasih Allah akan menjadi sempurna, Bapak Ibu Saudara, ketika kasih itu, ya, kasih Allah itu hidup di dalam kita dan sampai kepada orang lain, dan orang lain pun hidup di dalam kasih itu. Ya, artinya kasih itu tidak berhenti sampai di diri kita. Kasih itu tidak pasif, kasih itu tidak hanya dinikmati oleh diri kita, tetapi kasih itu harus menjadi sempurna, nyata, dan menyatakan Allah itu sendiri. Ya, bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara? Tentu inilah tugas kita selanjutnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, mengasihi. Gereja yang mengasihi adalah gereja yang mempraktekkan, ya, mempraktekkan hidup mengasihi. Hiduplah seperti Kristus yang sudah mengasihi kita, Bapak Ibu Saudara. Buktikan bahwa mengasihi Allah buktikan bahwa kita mengasihi Allah, yaitu dengan mengasihi sesama kita. Tadi di dalam ayat yang ke-20 dikatakan bahwa tidak mungkin kita itu mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Wong sesama kita yang kelihatan aja kita nggak kasihi, gitu ya. Jadi salah satu wujud nyata kita mengasihi Allah, dan bahkan penting ini ya, penting sekali, bukti kalau kita mengasihi Allah adalah kita mengasihi sesama kita. Bukti bahwa kasih ada di dalam kita, ya, bukti bahwa kasih itu hidup dan nyata di dalam kita, ya, dengan mempraktikkan kasih itu, dengan mengasihi saudara-saudara kita. Tapi mengasihinya bukan abstrak ya, tetapi nyata gitu ya, bisa dirasakan, bisa dilihat, ya. Caranya banyak sekali Bapak Ibu Saudara, banyak sekali cara. Boleh nggak dengan cara yang selama ini kita lakukan, dengan bakti sosial, dengan memberikan bantuan secara ekonomi? Oh, boleh dong, ya, boleh, tentu boleh, ya, apalagi itu sangat dibutuhkan oleh sesama kita, ya, tentu itu akan menjadi berkat buat mereka. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, ya, kita menyatakan kasih itu dengan dasar yang benar.
Ya, kita menyatakan kasih itu dengan motivasi yang benar. Kita menyatakan kasih bukan kasih yang pura-pura, ya. Bukan kasih agar terlihat baik, bukan kasih karena kita punya duit, ya, atau lain sebagainya. Ya, tetapi ingat bahwa kita melakukan semua tindakan kasih ini adalah motivasinya, dasarnya adalah Allah sendiri. Ya, bahwa Allah kita adalah Allah kita adalah kasih. Ya, kita mau kasih itu sempurna di dalam hidup kita, yaitu dengan cara mengasihi sesama kita. Ya, tentu kalau kita bicara bahwa kita mengasihi sesama kita karena Allah adalah kasih, maka kasih yang kita gunakan adalah kasih yang tidak terbatas oleh situasi ataupun kondisi apapun. Ya, apapun kondisi dan situasinya, punya uang nggak punya uang, ya, kita bisa mengasihi sesama kita. Punya jabatan nggak punya jabatan, kita bisa mengasihi sesama kita. Kita bisa mendukung lembaga gereja, ya, gereja-gereja kita. Ya, sebagai jemaat GKRI tentu saya mengajak untuk membantu, untuk membuktikan kasih kita, untuk mewujudkan, mempraktekkan kasih kita di tengah-tengah keluarga GKRI. Ya, libatkan diri kita untuk melayani Tuhan. Ya, libatkan diri kita untuk melayani dalam hal diakonia. Tapi tidak hanya itu, pedulilah terhadap sesamamu, kiri, kanan, depan, belakang, dimanapun dan kapanpun. Saat mereka butuh bantuan, jangan tutup pintu, apalagi tutup telinga, Bapak Ibu Saudara. Ya, buka telinga, buka pintu, bantulah mereka. Saling tolong menolonglah kita sebagai gereja Tuhan. Ya, karena inilah hakikat gereja, inilah panggilan kita. Karena kita dipanggil untuk mengasihi dan menyatakan kasih Allah. Praktikan tindakan kasih kita. Praktikan identitas kita sebagai gereja yang mengasihi melalui setiap pelayanan dan juga pekerjaan kita. Jadilah seorang guru yang mengasihi murid-muridnya. Jadilah seorang suami istri yang mengasihi keluarganya. Jadilah seorang ibu yang mengasihi anak-anaknya. Jadilah seorang dokter, pedagang yang mengasihi sesamanya. Mari Bapak Ibu Saudara kita praktikkan kasih itu, sehingga kasih itu menjadi sempurna di dalam kita. Allah yang adalah kasih itu hidup di dalam kita. Dan di masa ini Bapak Ibu Saudara, jangan kita tidak peduli terhadap sesama kita. Ya, di masa pandemik ini, dengan melakukan dan mengikuti setiap protokol kesehatan, ya, kita menunjukkan kasih kita, tanda peduli kita terhadap sesama. Jangan sepelekan, ya, jangan menganggap hal yang sepele untuk tidak mengikuti protokol kesehatan. Ya, itu adalah tanggung jawab kita, adalah bagian dari tanggung jawab kita untuk menjaga, memelihara ciptaan Allah. Ya, mandat dari Allah sendiri. Ya, tapi tidak hanya Allah Bapak Ibu Saudara, tetapi juga sesama kita. Jangan jadi pembunuh sesama, tetapi mari kita jadi pemberi hidup bagi sesama kita. Ya, jangan lupa Bapak Ibu Saudara, ya, salah satu visi dari GKRI adalah gereja yang mengasihi. Ya, gereja ini, visi ini bukan hanya milik hamba Tuhan Bapak Ibu Saudara. Visi ini bukan hanya milik majelis ataupun pengurus. Visi ini adalah milik kita semua. Menjadi gereja yang mengasihi. Menjadi gereja yang mengasihi berarti kita semua terlibat, Bapak Ibu Saudara. Kita semua terlibat untuk menyatakan kasih Allah, untuk menyatakan Allah adalah kasih di tengah dunia ini. Ya, tujuannya adalah untuk menyatakan siapa Allah kita, bukan untuk tujuan yang lain. Alasannya juga adalah Allah sendiri. Dan mari kita sempurnakan kasih itu dengan mempraktikkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jangan berpikir terlalu luas dengan melakukan atau mempraktikkan dengan hal-hal yang besar, yang membutuhkan banyak uang, yang membutuhkan sistem yang besar. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita bisa melakukan hal-hal yang sederhana. Hidup bertetangga, peduli dengan saudara, menjaga kesehatan di tengah COVID. Itu menjadi salah satu cara, sebagian cara untuk mempraktikkan hidup kita sebagai gereja yang mengasihi. Jadilah jemaat gereja yang mengasihi, jemaat GKRI tentunya ya, jemaat GKRI yang mengasihi satu sama lain, yang peduli
peduli satu sama lain. Selain itu didasari oleh iman kita di dalam Allah. Ya, berarti kita menjadi gereja orang-orang yang ada di dalam Allah dan siap untuk menyatakan siapa Allah kita. Ya, saya mencoba merangkum Bapak Ibu Saudara, gereja yang mengasihi adalah tugas dan panggilan kita bersama. Saya dan Anda sebagai satu kesatuan untuk menyatakan kasih dan pribadi Allah di tengah dunia ini. Dengan cara apa Bapak Ibu Saudara? Kita praktekkan kasih yang sempurna itu, ya, tidak hanya dalam satu aspek kehidupan, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Tentu kita melakukannya di dalam Kristus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kiranya Allah memampukan kita untuk hidup sebagai gereja yang mengasihi. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau sudah memilih dan memanggil kami. Itu semua adalah anugerah dan karunia Tuhan. Itu semua adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami bersyukur Tuhan untuk GKRI yang menjadi gereja yang dipanggil oleh Allah untuk mengasihi. Gereja yang mengasihi. Biar ini tidak hanya menjadi satu visi labeling, ya, menjadi satu label visi kami, tetapi ini menjadi panggilan bagi setiap kami yang ada di dalam keluarga GKRI. Apapun jabatan kami, apapun posisi kami, baik itu hamba Tuhan, baik itu jemaat, baik itu majelis pengurus, kami semua Tuhan terlibat. Kami semua Tuhan sadar bahwa kami dipanggil untuk mengasihi. Selain itu ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami mengasihi bukan karena untuk motivasi yang lain, tetapi tujuan satu-satunya untuk kami mengasihi. GKRI mengasihi karena Allah kami adalah kasih. Karena Allah kami hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam Allah, sehingga kami mengasihi. Dan juga Tuhan, kami mau kasih Allah yang ada di dalam kami menjadi sempurna. Apa yang sudah kami rasakan, apa yang sudah kami terima kasih Allah itu boleh sempurna di dalam hidup kami, yakni dengan melakukan tindakan kasih dalam kehidupan kami hari lepas hari. Roh Kudus tolong pimpin kami. Roh Kudus terus pimpin kami dan mampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi visi kami, yaitu mengasihi sesama kami. Biarlah ya Tuhan kami belajar untuk mengasihi Allah dengan sepenuh hati, yakni dengan mengasihi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami terus dan terus mengandalkan Tuhan, terus dan terus hidup di dalam Tuhan, sehingga kami mampu merefleksikan Allah kami yang adalah kasih di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, dan kami berdoa untuk GKRI yang pada bulan ini berulang tahun. Tuhan berkati GKRI, khususnya jemaat Agape Tegal Alur. Tuhan berkati sehingga menjadi jemaat, menjadi gereja, menjadi orang-orang percaya yang diberkati oleh Allah dan memberkati, menjadi gereja yang dikasihi dan mengasihi. Tolong kami ya Tuhan, tolong GKRI dari segala aspek kehidupan. Biarlah kami boleh menjadi satu tubuh Kristus, satu kesatuan yang menyatakan siapa Allah kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, dan terus pimpin perjalanan GKRI Agape Tegal Alur, sehingga Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memampukan, Tuhan yang menumbuhkan iman jemaat Tuhan. Tuhan berkati setiap pengurus, Tuhan berkati setiap majelis, Tuhan berkati setiap hamba Tuhan yang melayani. Kiranya mereka memiliki satu kesatuan hati, kami memiliki satu kesatuan di dalam Kristus untuk bekerja sama, bergandengan tangan untuk melayani Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami. Kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh menguatkan, firman ini boleh menjadi teguran, firman ini boleh menjadi satu pedoman hidup, bahkan jawaban dari setiap pergumulan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap kehidupan setiap jemaat Tuhan. Tuhan berkati dimanapun mereka berada.
Berikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Jagai kami Tuhan, ingatkan kami terus untuk menjaga kesehatan tubuh kami. Jauhkan kami daripada sakit penyakit, jauhkan kami daripada mara bahaya, tetapi selamatkanlah kami dan peliharalah kehidupan kami. Pimpinlah jemaat kami Tuhan, sehingga kami tetap hidup di dalam Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, dan menyelesaikan setiap permasalahan kehidupan kami dengan sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan dan hikmat yang daripada Allah sendiri. Berkati pekerjaan, usaha, apapun yang mereka lakukan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, demikian firman Tuhan. Kiranya semuanya boleh menjadi berkat buat kita semua, dan Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa lagi minggu depan dengan firman Tuhan dan pemberita yang berbeda. Shalom dan selamat hari Minggu.